Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, saya di sini akan menjawab ujian MIT semester mata kuliah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Yang pertama soalnya itu, jelaskan pengertian perkawinan, dasar dari perkawinan, prinsip perkawinan, dan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang tahun 1974. Saya akan menjawab yang pertama. Perkawinan adalah akad perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong-menolong antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya bukan muhrim, sehingga terbentuklah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Dasar hukum perkawinan dalam Al-Quran dan hadis, diantaranya Quran surah Ar-Rum 30 dan berbunyi, dan diantara tanda-tanda kekuasaan telah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Prinsip perkawinan. Prinsip perkawinan yang pertama, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kedua, dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Yang ketiga, undang-undang ini menganut asas monogami hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkannya. Seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Yang keempat, undang-undang ini menganut asas monogami hanya yang keempat tuh, undang-undang ini mengatur prinsip bahwa calon suami istri itu harus masa jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Yang kelima, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Kelima, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Terus tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 1, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Baik, soal yang kedua, jelaskan dasar hukum dari mahar, pencatatan nikah, saksi, dan berapa usia mempelai laki-laki dan perempuan di mana diperbolehkan sesuai dengan Undang-Undang 1974. Yang kedua, dasar hukum mahar. Dasar wajibnya menyerahkan mahar ditetapkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi. Dalil dalam Al-Quran adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 4, artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita
yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Pencatatan nikah. Tipe-tipe perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, sehingga setiap pernikahan harus dihadiri dua orang saksi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Soal ketiga, jelaskan hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang 1974 dan berikan pendapat Anda. Apa saja hak dan kewajiban suami istri? Yang ketiga, hak kewajiban suami istri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 30, yaitu suami istri memikul kewajiban yang harus untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Menurut saya, hak kewajiban suami istri itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu sudah cukup, tidak perlu lagi ditambah atau dikurangi. Asalkan suami istri bisa memenuhi hak kewajiban suami istri dalam berumah tangga. Terus, hak dan kewajiban suami. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami tidak mencari-cari jalan untuk menyusahkan istrinya. Terus, hak dan kewajiban istri. Istri wajib mentaati suami lahir dan batin dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Terus, istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Keempat, jelaskan menurut Anda mengapa perempuan lebih rentan mengalami KDRT dan jelaskan undang-undangnya dan pasal berapa jika suami istri dapat mewujudkan perceraian yang dibenarkan oleh peradilan, pasal berapa dan apa saja yang dibolehkan dalam perceraian. Menurut saya, perempuan itu lebih rentan menjadi korban kekerasan dikarenakan budaya dan nilai-nilai masyarakat kita dibentuk oleh kekuatan patriarkal di mana laki-laki secara kultural lebih dipersilahkan menjadi penentu kehidupan serta berkuasa. Kekerasan dalam rumah tangga seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berkaitan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Terus boleh mengajukan perceraian apabila salah satu pihak melakukan kekejaman, penganiayaan atau kekerasan. Terus suami istri menerus berselisih atau bertengkar dan tidak ada harapan keduanya bisa hidup rukun dalam rumah tangga. Baik, sampai sinilah hasil jawaban saya. Kurang dan lebihnya mungkin saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.